Assalamualaikum Pak Ajis dan saudara-saudaraku semua. Mantap ini. Kalau pengalaman hidup ini kan enak. Daripada kita copas-copas, copy paste, mending kita berbagilah pengalaman hidup. Jadi saling berbagi pengalaman, ya kan? Jadi saya mau nambahin tadi kopi pahit dari Bang Sohibul. Ini kencang dayanya. Mengapa ketika kita tidak kenal DN, kita tidak ke Allah, rezeki lancar ya, aman-aman aja kan. Tetapi ketika kita mulai mengenal Allah, maknanya mulai ada rasa ingin mendekat kepada Allah, terus rezeki kita merosot. Sebenarnya gini, ini saya mau kasih ilustrasi. Semua tuh pelajaran hikmah itu harus ada kata-kata hikmahnya, harus ada ilustrasinya biar mudah kita pahami. Contohnya beginilah ya, mungkin semua yang di sini pernah muda lah, pernah pacaran ya kan. Gimana rasanya kita berpacaran dulu? Ini kita mau ngomong hakikat cinta ini. Kalau kita masih ada pacar terus kita mau jadian lagi sama cewek yang baru, pasti marah dia kalau tahu kita masih ada pacar yang lama. Pasti dia bilang, selesaikan dulu urusanmu sama pacarmu itu, putus dia, lepas dia, baru kamu betul-betul sama saya. Itu maknanya siapapun orang tidak mau diduakan, ya kan? Apalagi Allah. Allah itu Tuhan yang Esa. Dia sudah bilang, akulah Tuhanmu, akulah yang Esa. Jangan duakan Allah dengan dunia. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya Allah, lepas dulu rasa cinta kita kepada dunia. Benar ya Allah, aku ingin dekat padamu ya Allah. Aku ingin benar-benar bertakwa padamu ya Allah. Aku cinta padamu ya Allah. Palsu cintamu itu, kata Allah. Ya kan? Kenapa Allah bilang palsu? Nyatanya kita langsung dikasih ujian. Disitulah pembuktian cinta kita kepada Allah. Apa yang kita miliki diambil semua. Mungkin gaji belasan juta, puluhan juta diambil, akhirnya nggak ada duit, ya kan? Biasanya kita beruang, berduit, tiba-tiba susah, kita ngutang-ngutang. Saya pernah rasakan itu. Selama ini aku maksiat jalan ya Allah, tapi kok rezekiku lancar, ya? Jangan salah. Orang yang masih bermaksiat ketika rezekinya lancar itu namanya istidraj. Sengaja Allah memberi dia rezeki terus, kasih terus, kasih terus, kasih terus. Tapi bukan untuk dekat, tapi untuk tambah jauh. Hati-hati kalau kita gampang mendapatkan rezeki, tetapi kita nggak gunakan di jalan Allah, nggak gunakan pada semestinya, itu istidraj. Itu yang dibilang ilham pujur. Allah menyesatkan kita secara halus. Jadi jangan kita bandingkan, dulu enak uang banyak, sekarang uang sedikit. Ya justru yang sedikit inilah yang benar. Coba ingat-ingatlah, dulu uang banyak dengan sekarang uang sedikit, mana yang lebih dekat kepada Allah? Jadi rata-rata pasti seperti itu. Seperti ayat yang tadi, jangan kau mengatakan telah beriman, ya kan, sebelum kami uji. Kemiskinan, harta benda, apalagi kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, kelaparan. Pernah nggak kita merasa kelaparan? Kalau belum pernah merasa kelaparan ya belum diuji tuh. Saya pernah merasakan kelaparan. Sampai nggak ada lagi lauk, mau beli telur aja satu butir pun nggak ada. Akhirnya apa? Saya dan istri makan pakai bawang merah, cuma diiris-iris saja bawang merah. Hari gini nggak bisa makan, ya kan? Kelewatan kali hari gini nggak bisa makan kan. Tapi begitulah, kalau Allah sudah berkehendak. Nah, dulu biasanya banyak uang makan pizza gitu. Sekarang makan telur dadar, nikmatnya luar biasa. Makanya kenapa saya jadi suka telur dadar, ya itu rahmat Allah tadi itu, ya kan? Allah kenalkan itu
kenikmatan yang ketika kita susah itu nikmatnya luar biasa. Memang di awalnya kita mengeluh, pasti semua orang mengeluh. Nggak ada lah dibilang aku nggak ada duit tenang-tenang aja. Ya itu butuh proses, tenangnya itu butuh proses. Di awal-awal pasti terguncang juga kita, pasti goyang kita, ya. Nah itu mungkin yang kita cintai satu, uang. Yang kita cintai harta. Itu dulu yang Allah kikis. Putuskan dulu tuh pacarmu itu, kata Allah kan. Kalau betul kau cinta kepadaku, putuskan pacar-pacarmu itu. Apa aja pacar kita. Kira dikikis sama Allah. Ah, disitulah keujian kita. Allah lihat keimanan kita diuji Allah. Kalau betul kita, ya Allah benar ya Allah, apapun yang sudah Engkau lakukan pada diriku, apapun yang sudah Engkau tetapkan pada diriku, aku siap ya Allah. Ah, di situ baru ada Allah turunkan rahmatnya. Seperti apa rahmatnya? Apakah langsung dikasih uang? Bukan. Apakah langsung selesai dari masalah? Bukan. Rahmat Allah itu adalah ketenangan hati. Coba perhatikan, kita nggak ada uang tapi hati tenang. Kita punya masalah tapi hati tenang. Masalah belum selesai, hati tenang. Itu rahmat. Ya. Disitulah apa pengikisan pacar-pacar kita tadi itu. Banyak kali kau selingkuh, kata Allah kan. Nah, putusin dulu satu-satu. Kalau betul cinta kepadaku, putusin tuh pacar-pacarmu semua. Di situ Allah ingin lihat. Jadi nggak gampang bilang aku beriman padamu ya Allah, nggak gampang. Sekarang tanya pada diri kita, sudahkah kita mengalami seperti apa yang di Al-Quran itu bilang? Diuji dengan ketakutan, nggak pernah takut hidup kita, slow aja hidup kita kan, nggak pernah takut, nggak pernah tergoncang, nggak pernah punya masalah, nggak pernah kekurangan, nggak pernah kelaparan, terus mengaku beriman. Enak kali kan. Jadi bersyukur bagi teman-teman yang mulai mengamalkan DN langsung jatuh tuh. Bersyukurlah pada Allah. Tapi kita itu baru proses awal tuh. Ujian Allah yang ketika kita mulai mendekat, satu, Allah beri dengan kesusahan. Ya. Tapi ada lagi proses ujian Allah yang lebih tinggi, Allah beri kesenangan. Nah, ini hati-hati kita. Yang ujian kesenangan ini kadang kita sering terpleset. Terkadang kita tidak merasa kita diuji Allah. Padahal Allah bilang, sesungguhnya aku uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Nah, ketika diuji yang buruk-buruk, yang pahit-pahit, sadar kita, aku diuji Allah. Tapi giliran kita dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang berlimpah, dikasih kemuliaan, dikasih nama baik, apalagi kehormatan, derajat tinggi. Nah, di situ kita lupa kadang, nggak merasa kita diuji Allah. Padahal itu ujian juga itu. Makanya dalam hidup ini jangan terlalu cintalah. Apapun. Masa sih bang sama anak sama istri nggak boleh terlalu cinta? Nggak boleh. Diambil nanti sama Allah. Hati-hati. Terlalu cinta sama istri diambil. Terlalu cinta sama anak diambil. Terlalu cinta sama harta diambil. Terlalu bangga dengan kesehatan kita, kesehatan diambil. Ya kan? Hati-hati. Kadang ketika sehat kita merasa gagah, merasa kuat, merasa bisa. Akhirnya dikasih sakit, lemah kita. Banyak begitu kan? Sudah sakit, sudah stroke, baru di situ aku tak berdaya ya Allah, aku lemah ya Allah. Tapi ketika dulu sehat, macam-macam kita buat kan. Nah, jadi ya memang ngeri lah kalau wilayah ujian ini, ngeri. Kita pelajari lagi, ada tuh di ayat yang lain, lupa saya ayatnya. Sampai para nabi dan orang-orang beriman bersama mereka bertanya kepada Allah, kapankah pertolonganmu datang ya Allah? Itu kan kalau kita logikakan, kita maknakan itu,
Sekelas Nabi aja nanya kapan pertolongan Allah datang. Kurang apa imannya Nabi? Kurang apa imannya Rasul? Ya, kurang apa mereka dekat kepada Allah? Tapi mengapa mereka juga bertanya kapan datang pertolongan Allah? Di situ Allah jawab, sesungguhnya pertolonganku dekat, ya kan? Jadi kalau kita mau banding-bandingkan ujian kehidupan kita dengan ujian para nabi, para rasul, para orang-orang beriman terdahulu, ya secuil lah baru kita ini. Belum ada yang gimana-gimana ujian kita ini, gak seberapa lah, ya kan? Tapi kan udah luar biasa tuh perihnya sakitnya, ya kan? Jadi semoga teman-teman paham. Coba kalau betul kita mencintai Allah, lepaskan itu. Pacar-pacar kita di dunia ini lepaskan. Harta, jabatan, uang, apalagi kecintaan kita kepada dunia itu lepaskanlah. Jangan kita terlalu cinta di situ. Cemburu Allah nanti. Ya. Kalau Allah udah cemburu sakit tuh kalau diambil tuh. Ya. Karena apa? Udah ada ikatan kita, sudah terlalu menggenggam kita, susah kita melepas. Langkah selanjutnya apa, Bang? Ya, ini kan bagi-bagi pengalaman nih. Coba dibaca. Ketika Allah memberi ujian hidup, ketika Allah memberikan kesulitan, kepahitan, coba baca. Di situ pasti ada hikmah. Pasti ada perintah. Pasti ada kehendak Allah itu hendak menjadikan kita apa. Bacalah. Ya. Saya aja dulu mengamalkan DN ini, kalau nggak salah baru 2 minggu kalau nggak salah. Baru 2 minggu saya kenal DN itu saya langsung di PHK itu. Langsung alasan perusahaan pengurangan karyawan. Lagi lagi mabuk-mabuknya saya DN itu kan, lagi seneng-senengnya. DN tiap hari langsung PHK. Kontan langsung. Goyang nggak? Ya goyang lah. Mungkin kita kuat, tapi kan tarikan dari sekeliling ini kan nggak kuat juga. Kadang istri nggak sefrekuensi dengan kita, kaget lah dia, ya kan? Nah kalau kita mungkin sabar, istri nggak sabar, akhirnya berimbas juga pada diri kita, goyang juga kita jadinya. Nah jadi itu ujian lah untuk kita kan. Intinya kita harus yakin, harus percaya bahwa ujian yang Allah berikan itu tidak di luar batas kemampuan kita. Kalau mampu kita cuma mampu angkat beban 5 kilo, otomatis Allah kasih ujian yang 5 kilo. Ya. Memang kita awalnya kaget. Nah, dengan kedewasaan kita, spiritual kita, keimanan kita, keilmuan kita, langsung tiba-tiba Allah langsung kasih 30 kilo atau 50 kilo. Oh ya, di situ sampai tersungkur kita kan, saking beratnya kan. Jangan kita bilang kok aku makin dekat pada Allah kok makin berat ujiannya, jangan. Mindset kita nggak boleh di situ. Jadi kita harus sadari bahwa ketika Allah memberi ujian yang lebih berat dari sebelumnya, berarti hari ini saya sudah mampu mengangkat beban itu. Di situ rumusnya. Kalau hari ini dikasih ujian 50 kilo, berarti kemampuanku 50 kilo. Berarti aku sanggup. Sehingga kita nggak takut. Sehingga kita tenang. Sehingga kita nggak prasangka buruk pada Allah. Ya, ini hati-hati nih. Banyak nih. Ada saudara saya itu. Allah sampai dia kutuk-kutuk itu. Dia maki-maki Allah. Karena apa? Nggak tahan dia sama beban hidup. Di PHK, udah di PHK apalagi istrinya kabur. Udah istrinya kabur, sebatang kara dia hidup kan. Habis itu dikasih sakit lagi sama Allah. Apa nggak ngeri itu? Langsung marah dia sama Allah. Percuma tiap hari aku nunggang-nungging sholat. Percuma tiap hari aku sembah engkau. Tak ada kebahagiaan hidup aku katanya. Tak mau lagi aku sholat katanya. Ngeri nggak tuh? Ya kan? Ya itu berarti namanya kalah oleh ujian. Diuji oleh Allah, katanya kau cinta, tapi kuji sedikit goyang katanya kan.
Akhirnya apa? Nggak mau sholat lagi dia. Nah, alhamdulillah sekarang udah mulai sholat, udah mulai sadar. Lumayan lama juga itu, mau 2 tahun 3 tahun dia nggak mau lagi ke Allah. Karena begitu kecewanya dia. Ibarat kata gini lah, banyak kita ini ya beribadah kepada Allah itu imbalan, ngerti? Aku sholat biar hidupku enak, aku rajin zikir biar rezekiku lancar, aku rajin ibadah biar hidupku bahagia. Itu namanya minta imbalan. Ketika kita nggak dapat, udah capek sholat tapi makin susah hidup, di situ kecewa. Berarti kan apa yang kita lakukan itu bukan karena Allah. Nah, jangan sampai teman-teman seperti itu, ya kan? Jadi kita lagi diuji nih ya. Kalau saya bilang tuh ujian tentang uang itu baru 5 kilo lah ya. Ada lagi ujian yang lebih dalam, ada lagi ujian yang lebih menyakitkan. Nah, jadi di situ kita harus cepat-cepat lepas, jangan kita genggam. Semakin kita genggam semakin kuat, semakin kasar Allah tarik itu. Hati-hati. Nah, jadi kalau kita melihat sisi Al-Quran begini ngomongnya. Habis itu dengan kejadian di kehidupan begini yang kita rasakan. Berarti kan cocok. Benar berarti. Nggak ada yang salah. Jadi bukan karena DN. Jangan kita bilang aku gara-gara DN sial aja hidup aku kan. Nah, nggak boleh begitu. Sebenarnya sudah ada kita rasa cinta kepada Allah, sudah ada rasa ingin dekat kepada Allah, lalu Allah pertemukan dengan DN. Nah, sudah kenal DN, berzikir nafas kita kan, makin hidup spiritual kita, makin cinta kita kepada Allah. Langsung tuh Allah uji dulu, lepas dulu tuh pacar-pacarmu tuh, jangan kau selingkuh-selingkuh lagi, ya kan? Kalau betul kau cintanya pada aku, lepas semua pacar-pacarmu. Dites, goyang nggak kita? Nah, jadi untuk Pak Ajis, kawan-kawan yang lain, siapapun yang hari ini sedang mengalami, coba dikait-kaitkan, ya. Dulu banyak uang, tapi jauh dari Allah. Sekarang nggak ada uang, tapi kan ada kenikmatan yang luar biasa. Berarti kan Allah sekarang lagi bersama kita. Kalau dulu dibiarin aja kita, ya kan? Dikasih lagi, bukan tambah dekat, tambah jauh. Ya. Nah, sekarang lagi kita dibuat butuh oleh Allah. Dulu kau tak pernah butuh kau. Kau nggak butuh aku dulu. Sekarang lah aku buat butuh. Akhirnya apa? Merayu kita kepada Allah. Minta kita kepada Allah, merengek kita kepada Allah. Ya kan? Nah, inilah saat-saat yang manis nih. Dibuat butuh itu manis sekali rasanya. Menangis kita, mungkin sekian tahun gak pernah nangis kita karena Allah. Tapi ketika sekarang ini dipanggil dengan ujian-ujian Allah itu, lemah kita itu. Bergetar hati kita itu. Menangis kita. Itu kan kemuliaan itu. Jadi saksi nanti di akhirat. Air mata yang menetes itu jadi saksi nanti. Ngomong dia nanti itu, aku pernah menetes karena dia menangis karenamu ya Allah. Bisa jadi karena air mata itu masuk kita ke surga. Ya. Jadi nggak usah kita sesali, nggak usah kita ratapi, nggak usah lah. Kita harus paham apa maksud Allah memberi kita ujian, apa maksud Allah menyulitkan hidup kita, apa maksud Allah mengikis semua kecintaan kita pada dunia. Itu yang harus kita pahami dulu. Semoga jawaban ini bisa masuklah ke hati kawan-kawan semua. Siapapun yang saat ini sedang mengalami, jangan goyang ya. Berapapun yang Allah kasih berarti kita mampu. Dikasih yang kecil dulu 5 kilo, berarti kita kuat mengangkat 5 kilo. Dikasih 50 kilo, berarti kita kuat mengangkat 50 kilo. Dikasih 200 kilo, berarti kita kuat. Sudah janji Allah, ngapain kita takut? Nah, semoga jangan salah tafsir, jangan salah prasangka.
Allah tuh sedang panggil kita. Ibarat kata anak kecil, sini nak, ya sini nak, dekatlah. Ya. Contohnya ginilah, ilustrasi yang satu lagi ya. Mungkin pernah kita waktu anak kita masih kecil, kita sering nakut-nakutin anak kita. Lihat tuh sana ada hantu, ada hantu. Akhirnya anak kita takut, nangis, langsung peluk kita kuat-kuat. Pernah nggak seperti itu? Kita bukannya malah malah ketawa, kita malah senang, kita dipeluk sama anak kita kuat-kuat karena dia takut tadi itu. Begitu juga Allah. Allah itu kasih kita ketakutan dalam hidup itu biar kita datang peluk Allah itu. Mendekat kita pada Allah. Masuklah kita dalam naungan Allah. Begitu maksud Allah itu. Ya kan? Bukan dia menghukum, bukan dia menzolimi kita, nggak ada. Sayang Allah itu semua. Kayak anak kecil tadi lah. Sana tuh ada hantu kita bilang kan. Lari anak kita, langsung dia peluk kita kuat-kuat. Senang kita kan dipeluk kan. Jadi bisa jadi ketika kita sering dibuat Allah itu menangis dalam hidup ini, sering kali dibuat menangis oleh Allah. Allah itu ingin kita tuh seperti itu. Ingin dekat kepada Allah, ingin merangkul Allah, pokoknya kita berkeluh kesah pada Allah. Senang Allah itu ketika Allah, aku dibutuhkan oleh makhlukku. Mereka merasa membutuhkan aku, senang Allah itu. Apa yang Allah nggak kasih kalau Allah udah senang? Ya kan? Jadi mungkin kita selama ini nggak pernah minta. Aku nggak butuh Allah kok, aku bisa sendiri. Aku bisa ini, aku bisa itu. Aku nggak pernah butuh Allah. Nah sekarang rasanya dibuat butuh. Senang Allah tuh. Dia ingin menunjukkan kuasanya. Aku yang maha kuasa, aku yang maha bisa. Mintalah sama aku. Senang Allah. Nah, jadi disinilah momen-momen manisnya iman. Manis sekali. Ya, manis. Nggak dapat kalau kita lagi senang tuh, nggak dapat. Tapi ketika kita lagi susah begini, disitulah luar biasa itu. Semoga ini bisa membuat tenang lah hati kawan-kawan. Ketika kita diuji dalam hidup, jangan bersangka buruk. Pasti ada hikmah, pasti ada makna, pasti ada kehendak Allah agar kita jadi apa. Ya, yang penting kita betul-betul cinta ya Allah padamu ya Allah. Betul aku cinta ya Allah. Lepas semua itu. Jangan main-main kalau udah cinta kepada Allah itu. Jadi tolong ini diulang-ulang ini. Ini bukan saya lagi yang ngomong ini, tolong diulang-ulang. Diulang-ulang lagi. Resapi lagi. Ya. Audio ini diulang-ulang lagi. Semoga paham lah kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.